Sebelum menerapkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, biasanya pembelajaran di kelas lebih berpusat kepada guru. Pembelajaran lebih mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik siswa. Sesudah menerapkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, maka ada perubahan. Yang pertama, mencoba menerapkan merdeka belajar. Yang kedua, belajar sambil bermain agar siswa merasa senang. Yang ketiga, pembelajaran di kelas berpusat kepada siswa. Yang keempat, pembelajaran lebih memperhatikan keinginan siswa. Yang kelima, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Yang keenam, melatih literasi numerasi dan literasi membaca melalui LKPD. Yang ketujuh, dapat menerapkan keterampilan abad 21 dan memanfaatkan teknologi sesuai kodrat zaman peserta didik. Dukungan yang dibutuhkan, saya mendapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua dari rekan-rekan guru di SMA, yang ketiga siswa kelas 10 MIPA 3. Topik modul 1.1a.10 bermain sambil belajar pada konsep ekosistem hutan mangrove. Judul aksi nyata kali ini yaitu implementasi self-directed learning berbasis computational thinking dengan metode pembelajaran role-playing, yaitu bermain peran untuk mewujudkan merdeka belajar pada konsep ekosistem di SMA Negeri 1 Cikatomas kelas 10 MIPA 3 tahun ajaran 2021. Latar belakang masalah kali ini yaitu salah satu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan merdeka belajar di kelas. Untuk mewujudkan merdeka belajar, pendidik memberikan angket kepada siswa ketika proses belajar mengajar. Angket proses belajar mengajar ada dua opsi. Yang pertama, belajar sambil bermain di sekolah dengan moda tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Opsi yang kedua yaitu dengan moda daring dibantu dengan Google Meet, kuota belajar dari Kemendikbud. Hasil angket siswa lebih memilih belajar sambil bermain dengan moda tatap muka di sekolah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk mewujudkan merdeka belajar, saya menerapkan role-playing atau bermain peran. Apa itu role-playing? Merupakan metode belajar yang menuntut siswa untuk saling bekerja sama dengan bermain peran. Yang kedua, ada computational thinking atau berpikir komputasi. Merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah dengan komputasi. Computational thinking ini salah satu tambahan kemampuan yang harus dimiliki dalam keterampilan abad 21 sesuai arahan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mewujudkan visi misi pendidikan nasional. Yang ketiga, self-directed learning atau kemandirian belajar, merupakan salah satu kemampuan dari beberapa profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh siswa Indonesia. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu tentang role-playing. Role-playing atau bermain peran, siswa diminta bermain peran sesuai konsep ekosistem pada hutan mangrove. Pendidik membuat potongan-potongan gambar hewan yang ada pada hutan mangrove, seperti pohon bakau, udang, siput bakau, kepiting bakau, ikan glodok, burung pelikan, burung ibis, buaya, dan cacing atau anelida. Lalu gambar-gambar tersebut dikalungkan ke siswa sesuai dengan perannya. Dengan gambar-gambar hewan dari ekosistem hutan bakau tersebut, siswa diminta ada yang berperan menjadi pohon bakau, udang, siput bakau, kepiting bakau, ikan glodok, burung pelikan, burung ibis,
buaya, dan cacing Annelida. Yang selanjutnya disimulasikan di lapang sekolah dengan pemikiran kritis siswa, lalu membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benang-benang penghubung. Penjelasan yang kedua tentang computational thinking atau berpikir komputasi. Computational thinking merupakan proses berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan komputasi. Ada 4 fondasi computational thinking, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola. Dan ada tingkat takson CT-STEM, yaitu data practices dan modeling and simulation. Untuk memecahkan suatu masalah, pendidik dibantu dengan LKPD yang harus diselesaikan oleh siswa. Penjelasan 4 fondasi computational thinking yaitu abstraksi. Siswa fokus pada informasi penting saja dan mengabaikan informasi lain yang tidak relevan. Yang kedua, algoritma. Siswa mampu menentukan langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Dekomposisi, siswa mampu menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami atau ditangani. Dan yang terakhir ada pengenalan pola. Siswa mampu mencari persamaan yang terdapat di dalam permasalahan tersebut. Penjelasan yang ketiga yaitu self-directed learning, yang artinya kemandirian belajar. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengemukakan tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 aspek yang harus dipelajari dan dimiliki oleh siswa. Dalam implementasi pembelajaran ini, saya ingin meningkatkan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Kemandirian belajar adalah individu yang secara aktif terlibat dalam lingkungan belajar, mengatur, melatih, dan menggunakan kemampuannya secara efektif, dan memiliki keyakinan motivasi yang positif tentang kemampuannya dalam pembelajaran. Belajar mandiri dikembangkan untuk meningkatkan tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan proses pembelajarannya. Tahap pelaksanaan aksi nyata, modul 1.1a.10 ada 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan, saya harus mendapat izin dulu dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah mendapat izin dari Bapak Kepala Sekolah, saya menyusun RPP dan membuat LKPD berbasis computational thinking. Dan yang terakhir, membuat instrumen soal. Langkah yang kedua yaitu penerapan aksi nyata. Diawali dengan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada proses penerapan ini terlihat melalui video pembelajaran. Yang ketiga, refleksi. Pendidik dan murid bersama melakukan refleksi setelah proses pembelajaran selesai. Praktik baik dan testimoni. Pembelajaran praktik baik, belajar sambil bermain, dan testimoni siswa dapat dilihat dengan seksama melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melakukan role play di lapangan dan kami melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu yang sudah kita lakukan dan praktekkan di lapangan tadi. Nah, yang pertama, sebelum kita menyebutkan satu persatu kita ke makanan, di sini saya akan menyebut atau disebut dengan karnivora bersama dengan konsumen. Nah, untuk selanjutnya akan ada pemulai atau nah, di sini yang pertama ada pohon takau. Nah, pohon takau ini sering dimakan atau dimakan oleh yang bukan di sini sering disebut Atau bisa saya tidak coba. Ring. Ya. Nah, setelah beres diisi, next terus kemudian terus ini jadi ini udang dimakan, udang memakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 siswa SMA Negeri 1 Cikatomas. Nama saya Salah Roholaini. Dari sebelah kanan saya Rena Agustin dan di sebelah kiri saya Selamat Rizkiana Farila. Di sini kami akan mempresentasikan kegiatan implementasi computational thinking materi ekosistem. Yang pertama, saya akan menyebutkan 4 fondasi computational thinking atau bisa disingkat dengan CT, yaitu abstraksi. Yang kedua ada algoritma, ada dekomposisi, dan ada pengenalan pola. Tapi sebelum itu, dari awal pembelajaran yang kami lakukan yang pertama presensi kehadiran, biasa itu di absen. Yang selanjutnya next kepada penayangan video dengan cara diperhatikan oleh seluruh siswa di dalam kelas tersebut. Nah, setelah itu kami diberikan lembar kerja peserta didik dari guru mapel tersebut. Nah, dari LKPD tersebut kami disuruh untuk mengisi di akhir kegiatan nanti. Setelah itu, kami melakukan persiapan role playing di lapangan dengan cara menentukan produsen konsumen atau jaring-jaringan makanan dari hutan mangrove. Di lapangan, kami bermain role playing, di mana setiap siswa diberikan satu jenis rantai makanan. Ada yang menjadi produsen, ada yang menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Setelah itu, setiap siswa menarik dari satu benang ke benang yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan jaring-jaring makanan. Setelah itu, kami kembali ke dalam ruangan. Di dalam ruangan kelas, kami melakukan persiapan modeling and simulasi sistem, di mana setiap siswa mempraktekannya itu dengan cara modern, berbeda dengan manualnya yang sudah dilakukan di lapangan. Nah, dilakukan dengan cara modern tersebut, kami memanfaatkan aplikasi, setelah itu memanfaatkan komputer yang ada, fasilitas yang ada di sekolah, untuk mempraktekannya itu dengan cara menghubungkan salah satu rantai makanan, menggeserkannya ke rantai makanan lainnya, sehingga membentuk satu kejaringan makanan. Nah, setelah selesai melakukan modeling and simulasi sistem, kami peserta atau siswa mengisi lembar kerja peserta didik yang sudah diberikan awal sebelum melakukan kegiatan tersebut. Setelah diisi secara berkelompok, kami mengumpulkannya kembali ke guru. Kesan yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, saya banyak inspirasi dan saya bisa menggunakan teknologi yang ada di sekolah. Pesan alangkah baiknya setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini supaya siswa tidak bosan dan tidak jenuh dalam kegiatan pembelajaran.